Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Guru Kurni dan Ibu Baca Sempurna. Di mana Anda berada, semoga hari ini kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Keliling salam dan selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi matematika wajib dimensi 3. Khususnya hari ini kita akan membahas jarak, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Di bagian pertama ini kita akan membahas jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Mari kita lihat. Sebelum kita mempelajari materi perhitungan tentang jarak atau sudut, sebelumnya kita harus mengingat kembali rumus-rumus segitiga. Karena dalam perhitungan menghitung jarak dan sudut di dalam dimensi 3, kita banyak menggunakan rumus-rumus segitiga. Adapun rumus segitiga yang paling terkenal yang pertama yaitu adalah rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Di situ ada segitiga siku-siku ABC, di sudut siku-sikunya adalah sudut A. Kita ingat kembali, sisi yang di depan sudut A namanya sisi A. Sisi yang di depan sudut B namanya sisi B. Sisi yang di depan sudut C namanya sisi C. Rumus Pythagoras yang paling terkenal yang kita kenal itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Jadi kalau kita lihat rumus seperti itu, rumus Pythagorasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu rumus Pythagoras. Ingat kembali. Ada lagi rumus luas segitiga. Segitiganya mau siku-siku, mau segitiga lancip atau segitiga tumpul. Yang paling kita kenal rumus luas segitiga yaitu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Insya Allah Anda semua masih ingat tentang rumus luas segitiga. Karena nanti ada beberapa rumus luas segitiga akan digunakan dalam perhitungan jarak. Yang ketiga, rumus kesebangunan. Jadi dua segitiga yang sebangun. Kita lihat di situ ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua segitiga yang dikatakan sebangun itu sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau dua buah segitiga itu sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya sama. Jadi perbandingan sisi-sisinya sama. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADC. Sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sudut sekutu. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kita lihat jadi perbandingannya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Sama nilainya apabila kita bandingkan AC berbanding DC. Sama dengan nilai BC berbanding EC. Jadi dalam perhitungan siapa tahu kita akan menggunakan rumus kesebangunan untuk menghitung jarak. Yang berikutnya rumus perbandingan trigonometri yang kita ingat adalah sinus, kosinus, dan tangen. Kembali ke rumus segitiga siku-siku. Kita lihat. Di sini akan kita lihat sin beta. Sin beta itu sisi di depan sudut beta dibagi sisi miring. Berarti sisi AC dibagi BC. Cos beta sisi di samping per sisi miring. Berarti AB per BC.
tan beta adalah AC per BC. Nanti siapa tahu kan sudutnya diketahui, salah satu sisinya diketahui, makanya mencari sisi yang lain. Ada lagi rumus segitiga yang paling sering kamu pakai di kelas 10, itu adalah rumus sinus. Nih, kita ingat kembali, ini segitiga lancip, misalnya kita sembarang saja. Segitiga ABC, kita ingat kembali, sisi di depan sudut A namanya sisi A kecil. Sisi di depan sudut B namanya B kecil. Sisi di depan sudut C. Nah, kalau menurut aturan sinus, ini rumusnya adalah A per sin A. Jadi B per sin B sama dengan C per sin C. Atau dibalik juga boleh. Sin A dibagi A, sin B dibagi B sama dengan sin C dibagi C. Itu pada segitiga sembarang berlaku rumus perbandingan sinus. Siapa tahu nanti akan digunakan perbandingan sinus dalam menghitung jarak atau sudut dalam dimensi 3. Ada lagi rumus aturan kosinus. Aturan kosinus. Rumus aturan kosinus ada 3. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Bisa juga kita menggunakan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Bisa juga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Ini hanya sekadar mengingatkan saja. Sebenarnya Anda sudah tahu rumus ini. Kembali lagi ke luas segitiga yang menggunakan sinus. Jadi kalau misalnya sisi A diketahui dan B, biasanya sudut C diketahui. Atau sisi A diketahui, sisi C diketahui, biasanya sudut B diketahui kalau menggunakan rumus ini. Atau sisi B diketahui, sisi C diketahui, sudut A diketahui. Kita lihat rumusnya luas segitiga. Bisa ada 3. Bisa menggunakan luas segitiga itu setengah AB sin C, atau setengah AC sin B, atau setengah BC sin A. Nah, inilah salah beberapa rumus segitiga yang akan kita gunakan di dalam menghitung dimensi 3. Sebagian kecil. Sedangkan rumus dari segitiga itu cukup banyak. Ada dari Stewart, di SEPA, ada rumus garis bagi, ya macam-macam. Tapi untuk sementara kita gunakan saja ini. Mudah-mudahan ini ada manfaat sebelum kita masuk berikutnya. Kita lihat materi berikutnya. Baru kita masuk ke jarak. Jarak titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Apa itu jarak? Kalau kita lihat jarak itu menurut definisinya adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi sesuatu objek dengan objek lain. Kalau yang paling sederhana, definisi jarak itu, jarak dua buah objek itu adalah garis hubung terpendek yang menghubungkan dua objek tersebut. Jadi, jarak itu adalah panjangnya ruas garis terpendek dari dua buah objek. Artinya banyak garis dari dua objek itu. Bisa melengkung, bisa. Tapi yang kita cari adalah garis hubung terpendek. Itu yang disebut dengan jarak. Pertama kita lihat jarak titik ke titik. Jadi ada dua buah titik, titik 1, titik 2. Kita ingin menghitung jaraknya di dalam dimensi 3. Jarak kedua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ini misalnya kita lihat dua buah titik. Itu di dalam ruang. Titik A berada pada dinding belakang, titik B berada pada dinding bawah, lantai. Bagaimana cara kita ingin menghitung dua buah titik ini? Adapun langkah-langkah yang harus kita ikuti, ini pakai langkah-langkah. Kalau Anda mau melangkah-langkah, kalau tidak itu Anda ingat saja. Langkah-langkah untuk menentukan jarak dua buah titik, jarak titik A dan B. Pertama katanya buat garis A ke B. Sudah, kita buat dulu garis A ke B.
Yang kedua, buat segitiga yang melalui A dan B. Nah, ini yang butuh kreativitas. Kamu harus membuat segitiga yang melalui A dan B itu. Semakin istimewanya segitiga yang Anda buat, maka perhitungan AB itu semakin mudah. Semakin rumitnya segitiga yang Anda buat, maka semakin sulit Anda menghitungkan panjang AB. Tapi pada umumnya orang membuat segitiga melalui AB itu, kalau tidak dia segitiga istimewa, misalnya sama sisi, sama kaki, paling tidak dia menggunakan segitiga siku-siku. Nah, misalnya kita buat garis tinggi gitu. Nah, itu terbentuklah satu sebuah segitiga yang melalui AB siku-siku. Maka untuk menghitung AB ya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kalau ada segitiga siku-siku ya kuncinya rumus Pitagoras. Tuh jadi langkahnya. Kita untuk menghitungnya kita lihat gunakan rumus panjang AB. Gunakan rumus segitiga yang melalui A dan B untuk menghitung panjang AB. Contoh, kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm dan P di tengah rusuk EH. Tentukan jarak titik B ke P. Nah, kita lihat solusinya. Ya, yang pertama, kita tidak bisa menghayal. Kalau kita hayal saja itu ya agak repot. Misalnya kita gambar dulu, pertama kita gambar dulu kubus. Ya, kalau saya ini gampang, kubus sudah saya buatkan. Gambar kubus, kita buat ada titik P di tengah-tengah EH, ada titik, apa yang kita bilang titik B. Kita ingin menentukan jarak titik B ke P. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, buat garis BP. Buat segitiga melalui BP. Jadi sudah buat garis melalui segitiga. Garis BP dan buat segitiga melalui BP. Nah, itu garis BP. Itu ada segitiga. Banyak sekali segitiga yang melalui BP itu. Banyaknya bisa saja BCP, bisa BEP, bisa juga BAP, bisa juga PGB. Yang mana? Ya, yang agak enak, salah satu segitiga yang akan melalui BP yang lebih enak itu adalah salah satunya adalah segitiga BFP. Nah, segitiga BFP. Nah, kamu lihat segitiga BFP itu adalah segitiga siku-sikunya di F. Rusuk itu panjangnya 6, berarti BF itu sudah dapatnya adalah 6 cm. Nah, menghitung BP cari dulu panjang PF atau FP. Segitiga BFP siku-siku di F. Maka kalau dia siku-siku di F, berlakulah rumus BP kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah FP kuadrat. BP belum tahu, BP sudah tahu 6. FP yang harus dicari. Kita cari dulu FP. FP kuadrat itu akan sama dengan EP kuadrat ditambah EF kuadrat. Kenapa? Karena segitiga EFP itu segitiga siku-siku, segitiga EFP itu siku-siku. Nah, segitiga EFP ini adalah siku. Dia siku-sikunya di E, maka berlakulah FP itu sama dengan EP ditambah EF kuadrat. EP itu karena dia di tengah 3, EF 6, jadi 45. Jadi FP kuadrat itu 45. Berarti kalau kita nyari BP, itu langsung kita masukkan saja. Karena BF itu 6, EFP itu kuadrat itu 45, jadi 81. Maka BP panjangnya 9 cm.
maka jarak di antara B dan P itu adalah 9 cm pada kubus tersebut. Oke? Bisa dimengerti? Insya Allah Anda bisa mengerti. Kita lihat contoh yang kedua. Nanti Anda bisa catat setelah tayang ini. Atau Anda bisa di screenshotkan. Contoh 2, di situ ada bidang 4 beraturan DABC dengan panjang rusuk 12 cm, titik P dan Q berturut-turut di tengah-tengah rusuk AB dan CD. Tentukan jarak titik P ke Q. Lihat solusinya. Nah, ini permasalahannya kadang-kadang di anak-anak SMA itu menggambar bidang 4 itu dia bingung. Ini kadang-kadang digambarnya segi 4. Padahal bidang 4 itu adalah 5 segitiga. Tapi kalau saya ingatkan, kalau bidang 4 beraturan, bidang 4 beraturan itu, ingat baik-baik ya, bidang 4 beraturan itu adalah 5 segitiga yang semua rusuknya sama panjang. Jadi bidang 4 beraturan itu perlu Anda ingat adalah 5 segitiga yang semua rusuknya sama panjang. Terlihat gambarnya. Nah, kira-kira begitu gambarnya. D ABC berarti puncaknya itu D, alasnya ABC. Itu kan 5 segitiga beraturan, 5 segitiga beraturan juga itu namanya. Tapi kalau semua rusuknya sama panjang, AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan AD sama dengan C, D sama dengan BD. Nah, kalau semua 6 rusuknya itu sama, maka bidang 4 itu disebut bidang 4 beraturan. Kita ingin menghitung jarak dari titik P dan Q, di mana P di tengah AB dan Q di tengah CD. Kita lihat langkah yang harus kita buat. Pertama, buat dulu garis PQ. Di dalam ruang itu garis PQ itu. Tuh. Nah, sekarang tugas kita yang berikutnya, buat segitiga yang melalui PQ. Tentu akan pikir banyak sekali segitiga yang melalui PQ itu. Bisa segitiga CPD, bisa segitiganya AQB. Saya mengambil segitiga yang melalui PQ itu adalah salah satunya adalah segitiga ABQ. Nah, ABQ itu saya gambar. Nah, ini segitiga ABQ. Apa yang Anda pikirkan tentang segitiga ABQ? Kita tahu BQ sama dengan AQ. Karena Q itu di tengah-tengah rusuk CD. Sedangkan segitiga ABCD sama sisi. Kalau dia di tengah-tengah, berarti dia itu merupakan garis tinggi dari segitiga BCD. Sedangkan pada dipandang dari segitiga ACD, juga AQ itu di tengah-tengah, berarti IQ itu sama dengan BQ. Kenapa? Karena dua segitiga ABC dengan segitiga ACD itu kongruen. Kalau kongruen berarti garis tingginya juga sama panjang. Jadi segitiga ABQ itu sama kaki, ya. Jadi segitiga ABQ itu sama kaki. Nah, berarti PQ itu tegak lurus dengan AB. PQ tegak lurus dengan AB karena dia ditarik dari puncak ke sisi alas di depannya. Sedangkan kaki-kaki AQ dengan BQ itu sama panjang. Ingat SMP.
Kalau ada segitiga sama kaki, ditarik dari puncaknya ke tengah-tengah, sisi depannya itu tegak lurus dan tepat jatuhnya di tengah. Maka untuk menghitung PQ, sebaiknya Anda hitung dulu BQ atau Anda hitung dulu AQ. Nah, kita lihat PQ tegak lurus AB, Anda hitung dulu segitiga BCQ. BCQ itu siku-siku di Q untuk menghitung BQ itu, ya. Kita lihat hitungannya. Perhatikan segitiga BCQ, siku-siku di Q. Maka ini kita hitung BQ sama dengan, karena sisi miringnya pada segitiga BCQ itu adalah sisi BC, maka BC kuadrat dikurang CQ kuadrat. Di 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Itu akan terjadi 6 kuadrat kali 3, atau BQ itu 6 akar 3. Maka kita bisa menghitung panjang PQ. Untuk menghitung panjang PQ, perhatikan segitiga BPQ, siku-sikunya di P. Maka kalau segitiga siku-sikunya di P, maka berlakulah PQ sama dengan sisi miringnya adalah BQ. BQ kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi 6 akar 3 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi 6 akar 2 panjang PQ. Jadi panjang jarak antara P dan Q itu adalah 6 akar 2. Insya Allah. Mudah-mudahan Anda paham. Semoga Allah meridhoimu. Dari dua contoh ini, insya Allah bisa Anda pahami tentang jarak titik ke titik di dalam ruang. Masih banyak soal yang akan kita bahas. Bisa kita lanjutkan? Berikutnya, materi jarak titik ke garis. Ada titik, ada garis. Kita ingin mencari jaraknya. Misalnya seperti itu. Dalam ruang itu ada titik A, ada garis G. Bagaimana cara kita ingin menghitung? Kita lihat langkah-langkah untuk menentukan jarak titik A ke garis G. Jadi kita harus ada langkah-langkahnya, karena rumus segitiga apa yang harus kita gunakan dalam perhitungan nanti. Pertama katanya, untuk menentukan jarak titik A ke garis G, pertama buat bidang atau segitiga yang melalui titik A dan garis G. Buat dari bidang melalui A dan garis G. Nah, ada bidang. Jadi satu garis, satu titik bisa dibuat bidang. Paling tidak segitiga. Yang kedua, buat garis yang melalui titik A tegak lurus memotong garis G di titik B. Jadi garis dari titik A itu tegak lurus ke G memotong di B. Nah, kita lihat. Nah, dari itu. Ini potongnya titik B. Situ. Kalau ditarik tegak lurus, berarti sudut di B itu siku-siku. Kalau sudah ada siku-siku, tentu akan kita gunakan rumus Pythagoras juga bisa, perbandingan trigonal juga bisa. Paham? Maka jarak dari titik A ke garis G itu diwakili oleh panjang garis AB itu. Kita lihat balok ini. Contoh ketiga, balok ABCD ke FGH dengan panjang AB 8. Sudah itu panjang AD 6. Dengan AE panjangnya 10 akar 2. Yang kita mau cari jarak dari A ke CE. Nah, kalau kita ikuti langkah-langkahnya, ya pertama gambar dulu balok. Nah, kita gambarlah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Itu balok. Udah, nggak usah jelaskan lagi tentang balok. Mana titik A?
Itu titik A, ini titik A. Nah, ini titik A. Titik A, ini garis CE. Nah, kalau dibuat garis ini CE. Kita lihat nanti kita buat. Apa katanya yang harus kita lakukan langkah-langkah pertama? Buat garis CE ya, sudah buat aja garis CE. Yang berikutnya kita lihat. Buat segitiga yang melalui ACE. Ya sudah, tinggal hubungkan titik E ke A, titik A ke C. Maka terdapatlah segitiga ACE. Tuh. Kalau kita lihat segitiga ACE itu adalah segitiga siku di A. Apa? Nah, segitiga ACE itu siku di A. Kalau dia siku di A ya sudah jelas berlaku. Yang mau kita cari itu bukan itu jarak A ke CE. Berarti dari A buat garis dari A tegak lurus ke CE. Memotong CE di aksen. Kita lihat dari A itu tarik tegak lurus ke CE. Dari A ini buat garis tegak lurus ke CE. Misalnya sini. Misalnya jatuhnya sini. Nah, di sini misalnya. Nah, ini yang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti kita sebut saja yang memotong EC ini di aksen. Nah, itu. Kita sebut ya, dimotong di EC itu A aksen. Nah, maka A aksen itulah yang mewakili jarak dari A ke EC. Nah, terus untuk menghitung panjang A aksen itu perhatikan segitiga ACE siku-siku di A. Kita tahu panjang AC itu 10. Nah, dari mana Anda tahu itu 10 panjang AC itu? Sedangkan panjang AB 8, panjang AD 6. Itu bidang dasar ABCD-nya itu adalah persegi panjang. Panjang AB 8, panjang AD atau BC itu 6. Otomatis menurut rumus Pitagoras AC itu 10. Nah, ya, bisa dipikirkan ya dia. AE sudah diketahui dari soal 10. Kalau CE itu 10 akar 3. Nah, itu CE dari mana 10 akar 3 itu? Kita tahu AC itu adalah 10, sedangkan AE itu 10 akar 2. Maka otomatis kalau AC itu 10 akar 2, maka untuk menghitung EC itu berlakulah rumus Pitagoras. EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AI kuadrat. AC itu adalah 10 kuadrat 100, sedangkan AE 10 akar 2 kuadrat itu 200. Jadi 300 panjang AC EC kuadrat itu. Jadi akar dari 300 ada 10 akar 3. Itu bisa dihitung. Maka untuk menghitung panjang A aksen kita keluarkan segitiga itu, boleh kita keluarkan. Perhatikan segitiga ACE siku-siku di A dengan panjang AC sudah bisa dihitung. Kita untuk menghitungnya gunakan luas segitiga ACE. Luas, pakai luas sekarang. Tidak pakai rumus Pitagoras yang itu sini. Luas. Lalu luas segitiga ACE itu bisa Anda gunakan. Nah, itu luas segitiga ACE itu boleh Anda menggunakan kalau untuk menghitung luas segitiga ACE itu setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya itu AC, kalau alasnya itu ini AC, maka tingginya itu akan menggunakan AE. Itu sama hasilnya apabila Anda menggunakan alas pada segitiga AC itu EC, EC ini. Maka tingginya adalah AA aksen. Nah, karena ini segitiga yang sama, pasti hasil luasnya sama. Tinggal persamaan ini kita samakan. Nah, kita sudah tahu AC nilainya berapa, AE ada, CE ada, tinggal panjang AA aksen masuk ke sini. Masukkan setengah-setengahnya kita coret. Nah, AC 10, AE 10 akar 2, 10 akar 3, aksen 10-10-nya coret, tinggal 10 akar 2 sama dengan akar 3 A aksen. Maka dapatlah A aksen itu adalah 10/3 akar 6.
10/3 akar 6. Itu bisa Anda hitung menggunakan rumus biasa. Nah, ini yang disebut limas beraturan T, A, B, C, D. Dengan panjang AB 6 dan panjang AT 5/2. Hitunglah jarak titik B ke rusuk DT. Saya ingin mengingatkan kembali tentang limas beraturan. Perlu Anda ingat, limas beraturan segi N. Berarti alasnya itu adalah segi N beraturan. Dan rusuk-rusuk tegaknya itu sama panjang. Jadi sifat limas beraturan itu bidang alasnya segi N beraturan, lalu segi N beraturan berarti rusuk alas itu sama panjang. Dan rusuk tegaknya itu sama panjang. Kalau proyeksi puncaknya kita proyeksikan ke bidang alas, jatuhnya tepat di titik berat bidang alas. Jadi kalau puncak T itu Anda proyeksikan ke bidang ABCD, dia harus tepat di titik berat bidang alas atau titik potong diagonal ABCD. Ingat ya. Jadi kalau limas beraturan segi 4, berarti alasnya itu persegi. Berarti rusuk tegaknya AT, BT, CT, DT itu sama panjang. Kita gambar untuk menyelesaikan solusinya, kita gambar dulu limas segi 4 beraturan. Nah, itu. Jadi kalau buat segi 4 beraturan itu alasnya AB, BC, CD, AD sama. AT, BT, CT, DT itu sama panjang. Nah, masalahnya hitunglah jarak titik B ke rusuk DT. Apa yang harus kita pertama buat? Buat segitiga yang melalui B dan DT, yaitu segitiga BDT. Tidak ada lagi, itu segitiga. Nah, segitiga BDT. Kalau Anda lihat segitiga BDT itu segitiga sama kaki, dengan kakinya DT dan BT itu sama. Buat garis, lalu buat garis dari titik B tegak lurus di DT, memotong DT di B aksen. Buat garisnya, itu. Buat garis tegak lurus. Nah, wah, sekarang BB aksen. BB aksen itu mewakili jarak dari B ke DT, itu adalah B aksen. Nah, sekarang menghitung BB aksen itu yang kita butuh pertolongan garis lain untuk menghitungnya. Lihat bagaimana cara menghitung BDT. Kita kembali ke monitor, kamu catat di situ artinya itu 5/2 dan AB-nya 6. Nah, bagaimana cara kita menghitung BB aksen? Kita lihat apa yang diminta. Untuk menghitung jarak BB aksen gunakan segitiga BDT. Ya, oke. Nah, kita keluarkan dulu segitiga BDT itu biar kita mudah mengekspresikannya atau untuk mencernakkannya. Itu sudah kita pindahkan keluar segitiga BDT itu seperti itu. Kita sudah tahu segitiga BDT itu segitiga sama kaki. DT dan BT itu sama. Berarti buat BDT itu segitiga sama kaki, BT dengan DT itu sama. Berarti kamu membuat bantuan garis sekarang. Buat garis TT aksen. Di mana T aksen itu tepat nanti jatuhnya di tengah-tengah BD. Tegak lurus itu. Nah, itu T aksen. T aksen itu di tengah-tengah BD karena kaki dari DT dan BT itu sama. Maka kalau kaki sama ditarik puncak tegak lurus itu tepat jatuhnya di tengah. Kita tahu panjang AB BC itu 6. Berarti kita tahu panjang BD itu 6/2. Jadi kalau panjang BD itu 6/2, berarti kalau DT aksen itu pasti 6/2 bagi 2. Jadi 3/2. Nah, kita hitung sini. BT, DT itu 5/2. BD itu 6/2.
Maka perhatikan segitiga DT aksen T, siku-siku di T. Maka titik aksen pada segitiga DT aksen T, siku-siku di T, maka titik aksen kuadrat sama dengan DT dikurang DT aksen. DT itu 5 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. 50 dikurang 18. Jadi 48. Nah, tadi kuadrat titik aksen itu 4 akar 2. Itu baru dapat titik aksen. Kita belum dapat B aksen. Nah, karena di B ini adalah siku-siku, di sini siku-siku, dan di sini siku-siku. Bisa Anda gunakan untuk menghitung BB aksen menggunakan luas segitiga BDT. Kita lihat, itu menghitung BB aksen menggunakan luas segitiga BDT. Maka luas segitiga BDT itu, kalau Anda menggunakan alasnya BD, maka tingginya titik aksen. Akan sama nilainya apabila Anda menggunakan alasnya DT, maka tingginya BB aksen. Tinggal Anda masuk. Maka BB aksen itu kita cari akar 2-nya, tinggal 24 akar 2 sama dengan 5 BB aksen. Jadi BB aksen itu 24 akar 2. Jadi jarak dari B ke DT itu 24 per 5 akar 2. Ya, mungkin pertemuan hari ini bagian menghitung jarak di bagian pertama ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini dapat barokah dan bermanfaat. Anda bisa belajar lagi lebih giat. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang bersama Guru Uni dan Ibu Fajar Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Dan kita berdoa semoga umur kita menjadi berkah dan diberi umur yang lebih panjang untuk sampai berjumpa kembali.